Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita, Minggu tanggal 7 Juli 2020. Hari ini tema dengan kuasa Tuhan jadi kabar baik. Bapak Ibu, hari ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulai kebaktian kita saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan Ranas pembimbing dalam kebaktian kita hari ini yang diambil dari surat 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mulia
mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih telah banyak memberikan pernyataan serta kasih kepada kami sepanjang hari, sepanjang hidup tanpa henti. Kami sangat bersyukur tahu bahwa Engkau selalu mencukupkan kami dalam hal kesehatan, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, maupun suasana hati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami mengucap syukur dari dalam hati yang paling dalam sebagai anak-Mu yang telah diberikan banyak kebaikan. Terima kasih tidak pernah melupakan serta melayakan kami di hadapan-Mu. Meski kami kadang berbuat salah dan dosa, atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ada sukacita yang kami rasakan di hari ini karena berkat pernyataan Tuhan kami ada di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu. Di saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan dalam kebaktian kami saat ini, agar perjalanan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuasailah hati kami ini Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan hukum Allah yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 27 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Allah. Mengaku dosa, marilah kita bersama-sama mengaku dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat itu. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar.
Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudariku, bagi kita yang telah datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan dan pelanggaran kita kepadanya, maka kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosa kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Mari kita memuji Tuhan dengan bermazmur yang diambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, agunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang membusuk, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa
atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudariku, mari kita bersatu dalam doa memohon bimbingan Roh Allah untuk memberikan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami kehidupan di bulan yang baru, di bulan Juni yang penuh dengan rahmat, cinta kasih, dan kebaikan Tuhan. Kami telah merasakan pertolongan Tuhan di sepanjang bulan yang telah lalu. Segala suka dan duka, kegagalan, keberhasilan, kesakitan dan kesehatan, semua Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami. Dan saat ini sebagai salah satu wujud syukur kami atas segala hal yang telah kami nikmati dan kami rasakan itu, kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau dengan segenap hati, rasa, pikiran, kekuatan kami. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman Tuhan selalu dapat menuntun kami ke jalan yang benar. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Tapi siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah orang-orang yang lemah dan terbatas, dan kami tidak mampu untuk memahami kebenaran-Mu dengan sempurna. Untuk itu kami meminta kekuatan dan kuasa Roh Allah untuk hadir di dalam hidup kami, agar firman yang sebentar lagi akan kami baca, dengarkan, kami terima, dapat kami hayati, kami refleksikan, dan tentunya dengan kekuatan Tuhan sendiri, kami belajar untuk melakukan kebenaran dan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam hidup kami, agar hidup kami diberkati dan kami pun dapat menjadi berkat, mewartakan kebaikan dan cinta kasih kepada semua orang menurut kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang berdosa ini yang akan menyatakan dan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, agar apa yang hamba katakan senantiasa dibimbing oleh Roh Allah. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara kebenaran itu dalam hidup beriman hari lepas hari. Haleluya. Haleluya.
kabar hari ini? Saya percaya sekalipun kita masih tetap dalam ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur karena Allah menghantar kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni yang penuh dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop firman Tuhan saat ini menceritakan tentang pertemuan Yesus yang terakhir kalinya bersama dengan para muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Di dalam pertemuan itu sendiri, Tuhan Yesus memberikan suatu tugas kepada para murid yang sering kita kenal dengan sebutan atau istilah amanat agung. Yaitu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya terakhir kali sebelum dia terangkat ke sorga. Dan saudara-saudari yang terkasih, melalui perintah ini sesungguhnya tergambar ada esensi kasih yang begitu kental dari Allah terhadap manusia. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal itu kepada manusia agar manusia diselamatkan. Bahkan karena begitu besar Allah mencintai manusia, maka pesan utama yang hendak Allah sampaikan dalam karya Yesus, dalam pribadi Yesus, adalah bahwa Allah ingin menjangkau kembali manusia-manusia yang telah hilang itu. Kalau esensi Allah adalah kasih yang mau menjangkau kembali manusia yang terhilang, ini jauh berbeda dengan apa yang sering kali saudara dan saya lakukan sebagai manusia. Biasanya ketika kita hendak berpisah dengan sahabat atau teman, dengan keluarga kita, tentu kita akan lebih banyak membicarakan tentang kebersamaan kita, baik ketika kita mengalami masa-masa suka maupun duka, kebiasaan kita, tradisi kita, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin ketika kita mengalami perpisahan, kita biasanya hanya membahas tentang kita saja. Tetapi hal ini berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus sedang berpisah dengan murid-muridnya, Yesus tidak menceritakan tentang dirinya. Yesus tidak membahas tentang kebiasaannya. Yesus juga tidak berdialog membicarakan kebersamaannya dengan para murid. Tetapi sebaliknya, di pertemuan terakhir itu, Yesus justru menekankan kepada para muridnya untuk melanjutkan tugas yang selama ini telah mereka jalani bersama. Sebagaimana yang kita tahu, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 21, Yesus berkata kepada salah seorang muridnya yang bernama Petrus sebanyak 3 kali. Ketika Yesus mendengar Petrus mengatakan bahwa Petrus mengasihinya, apa yang Yesus minta kepada Petrus? Yesus berkata kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba." 3 kali hal ini disampaikan Yesus kepada Petrus, dan hal itu membuat Petrus bersedih. Ya, kalau Petrus bilang mengasihi Yesus, Yesus hanya meminta agar Petrus menggembalakan domba-dombanya. Dan hari ini saudara-saudara yang terkasih, perintah ini pun dikumandangkan kembali kepada saudara dan saya, kepada kita yang ada sekarang dan hidup hari ini. Apakah benar kita juga mendapatkan tugas seperti Petrus untuk menggembalakan domba-domba Allah kalau memang kita mengasihi Allah? Ya, benar. Mengapa harus kita? Sebab saudari, saudara dan saya adalah orang-orang percaya. Kita adalah buah dari penginjilan yang dilakukan oleh para rasul di zaman yang telah lalu. Atau kita
Yesus meminta murid-muridnya dalam pertemuan terakhir kali dengannya untuk melakukan tugas perutusan. Saudara-saudariku, Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, mewartakan kabar baik, menyampaikan cinta kasih, mengembalakan domba-domba gembalaannya. Perintah Allah ini ditujukan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan tujuan dari perintah Allah ini agar orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Dan inilah misi Yesus datang ke dunia, yaitu menjadikan semua suku bangsa memuji dan menyembah Allah. Seperti yang juga tergambar dalam bacaan Mazmur pasalnya yang ke-8, bahwa Mazmur merindukan bahwa semua bangsa bertekuk lutut di hadapan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh bumi dan semua ciptaan bersatu memuji kebesaran. Lalu orang bertanya, seperti apakah menjadi percaya dan mengenal Tuhan itu? Saudara-saudariku yang terkasih, percaya dan mengenal Dia, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan sekadar menjadi Kristen lalu selesai. Karena realitas menunjukkan kepada kita banyak orang Kristen pun masih belum percaya dan mengenal Allah dengan baik. Banyak orang Kristen pun tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak orang Kristen pun hanya mengaku Yesus di mulut saja, tetapi tidak berani bertindak dan berkarya dalam nama Yesus. Banyak orang Kristen ragu mewartakan kabar baik karena takut ditolak, takut dengan ancaman, takut dengan intimidasi, takut rugi, takut keluar modal banyak. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi tidak semua orang Kristen yang mengaku percaya itu mau pergi untuk mewartakan kabar baik kepada banyak orang. Tetapi bacaan hari ini memperlihatkan kepada kita, mari kita melihat apa yang terjadi dalam hidup para murid. Memang mereka mengalami tekanan. Bacaan sebelum perikop yang kita baca saat ini menunjukkan bahwa para murid mengalami tekanan dari orang-orang mahkamah agama setelah Yesus bangkit. Di antara mereka ada yang menjadi ragu untuk menyembah Yesus. Dan Yesus tahu perasaan mereka. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus mendekati mereka dan meyakinkan mereka bahwa ada kuasa yang menyertai mereka. Artinya bahwa dalam melaksanakan tugas yang demikian besar, Allah tidak pernah membiarkan para murid untuk berjalan sendiri. Sebab Allah juga mengetahui bahwa akan ada tantangan yang dihadapi, yang kemungkinan besar akan membuat murid-muridnya teraniaya, menderita dan tertindas. Oleh karena itu dalam ayat 20 Yesus berkata bahwa Ia senantiasa menyertai hingga akhir zaman. Dan janji penyertaan ini merupakan penghiburan sekaligus kekuatan bagi para rasul untuk menjalankan misi Tuhan Yesus. Sebab dalam misi itu, Yesus sendiri yang mengutus mereka, yaitu Allah yang memiliki kuasa atas surga dan dunia ini. Dan saudara-saudari, janji penyertaan Allah itu juga tidak hanya diberikan untuk para murid di masa lalu. Janji penyertaan Allah itu dinyatakan kepada saudara dan saya, kepada semua orang yang mau mengikutnya, mau mengenalnya dan mau menyembahnya. Jadi apakah yang harus menjadi ketakutan kepada kita? Sering kita mendengar bahkan mengucapkan Tuhan memberkati. Tetapi pertanyaan sekarang adalah sejauh mana kita yakin Tuhan memberkati kita? Dan jawabannya sejauh mana kita mau melakukannya dengan kerendahan hati. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, mewartakan kabar baik dengan cara melakukan pelayanan dan menjalani kehidupan dengan segala realitas ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita.
bagaimana kita selaku anak-anaknya setia untuk menjalankan perintahnya. Ketika kita sudah mendapatkan kekuatan seperti ini, kuasa yang besar itu Tuhan hadirkan dalam diri kita. Kemanakah kita harus pergi untuk memberitakan kabar baik? Dalam ayat 19 dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk memperhatikan kata pergi. Sebagian besar orang berpikir bahwa pergi berarti meninggalkan tempat kita berada saat ini, meninggalkan keluarga kita, rumah tangga kita, meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Abraham yang pergi meninggalkan kampung halamannya menuju tanah yang Allah janjikan kepadanya dan keluarganya. Tetapi apakah memang pergi hanya sebatas itu saja? Saudara-saudariku, sesungguhnya kita diminta pergi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Akan ada waktunya kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi selama kita masih diberikan kesempatan hidup di tengah dunia ini, maka sebagai orang yang percaya, kita harus tinggal di dunia ini dan menjadi berbeda dengan dunia ini. Artinya bahwa dunia tentu akan melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi dalam kondisi yang demikian, saudara dan saya dituntut untuk berani hidup berbeda, tidak serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa saudara-saudari yang terkasih, kita mulai memberitakan kabar baik itu mulai dari hatimu, pribadimu, keluargamu, rumah tanggamu, jemaat dan gereja, tempat kau bekerja, masyarakat di mana kau tinggal, lingkungan di mana kau berkarya. Di sanalah engkau mewartakan kabar baik. Di sanalah engkau mewartakan kabar keselamatan dan cinta kasih Allah. Mulai dari dirimu, mulai dari tempat tinggalmu, mulai dari keluarga, mewartakan bahwa Allah hadir untuk mencintai dan mengasihi semua manusia, bahkan keutuhan ciptaan ini. Mulai dari hari ini, kita menjadikan dunia di mana kita tinggal sebagai ladang untuk kita mewartakan dan memberitakan kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Ingatlah bahwa satu hal yang Yesus inginkan dari pewartaan kita, berita yang kita sampaikan adalah semua orang mengenal, menyembah, memuji Allah, atau dengan kata lain Tuhanlah yang menjadi pusat hidupnya. Kasih Allah adalah kasih yang menjangkau keluar, mencari yang hilang. Maka Juru Selamat menjadi pewarta-pewarta Allah, utusan Tuhan, damai Allah menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10.
dan mati sehingga ketiga ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah persembahan, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan menjadi berkat untuk pelayanan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan ajarlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu persembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, akan disampaikan kepada jemaat Minggu 7 Juli 2020. Majelis jemaat tetap mengimbau agar warga jemaat melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing dan menghimpun persembahan yang dapat disampaikan kepada majelis setiap hari Minggu pukul 12 sampai 15.30. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk warga jemaat yang merayakannya di sepanjang pekan yang baru dan bulan yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan rahmat dan kebaikan di sepanjang usia. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan persembahan berupa uang dan barang untuk keperluan pastori GKB Jemaat Cipatat. Kiranya segala yang telah diberikan bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara agar terus menjadi saling memberkati Tuhan. Demikian Bapak jemaat, terima kasih. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berkatakan hati, kita bersatu di dalam doa syafaat, dan kita akan mengakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah di dalam Kristus Yesus, Allah sumber kehidupan, Allah sumber kasih, kebaikan, Allah sumber kemurahan dan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau taburkan di dalam hati dan hidup kami. Biarlah dalam segala keraguan-raguan kami, di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini, kami tetap percaya bahwa roh Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berani untuk mewartakan kasih, menyampaikan kabar baik kepada semua orang, agar orang-orang merasakan kebaikan, mereka mengenal Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Allah, dan menjadikan Tuhan pusat dalam kehidupan mereka. Mereka menjadikan Allah juru selamat yang sejati, yang sanggup untuk menolong, memberkati mereka di sepanjang kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Allah selalu rindu mencari yang hilang. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya, yakin dengan teguh bahwa kami telah diselamatkan. Dan keselamatan yang kami terima itu membuat kami juga berkarya agar orang lain diselamatkan dalam rahmat dan kasih karunia Tuhan. Saat ini dalam syafaat kami bersyukur Tuhan telah menghantarkan kami memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, yang penuh dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Biarlah Tuhan memberkati hidup keluarga kami dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati relasi suami dan istri. Tuhan berkati relasi orang tua dan anak. Tuhan berkati relasi mertua dan menantu. Berkati segala usaha, upaya, karya dan kerja kami, pelayanan yang kami lakukan di bulan yang baru ini. Kami yakin sebagaimana Tuhan telah menolong kami dan memelihara kami di bulan yang telah lalu, di pekan yang telah berlalu. Kasih dan kebaikan Tuhan itu pun akan kami rasakan di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada menjadi gembala yang baik bagi kawanan gembala-gembalaan yang mau setia untuk menurut pada kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini bergumul dengan sakit dan penyakit, dengan segala kesusahan dan penderitaan hidup, dengan beban dan pergumulan yang masih terus menjadi bagian hidup kami. Kiranya kami selalu dikuatkan dengan hikmat dan bijaksana dari surga, agar apa yang kami lakukan dapat mendewasakan iman kami, dapat membangun pengharapan kami,
Penderitaan, kesusahan, dan pergumulan hidup kami seharusnya membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil, sampai anak-anak kami yang sudah beranjak dewasa, yang sudah bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sedang berkuliah, yang sedang menata relasi dan membangun hubungan, mereka yang punya harapan-harapan ke masa depan. Tuhan berkati anak-anak kami semua, agar mereka bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Anak-anak kami, generasi-generasi muda penerus gereja dan keluarga kami, bertumbuh menjadi orang-orang muda yang kreatif, yang produktif, orang-orang muda yang mau terus melayani Tuhan melalui kehidupan bersama dengan sesama manusia. Biarlah kehidupan anak-anak kami dan generasi muda gereja Tuhan senantiasa berkarya untuk memanusiakan sesama. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan dimanapun dalam situasi kondisi yang sulit saat ini. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan melalui gereja dan persekutuan Tuhan. Biar segala karya pelayanan yang mereka lakukan itu dapat memberikan kebaikan dan membawa berkat bagi banyak orang. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan penatua Majelis Jemaat GKP Jemaat Cipatat. Tuhan berkati agar Majelis Jemaat dapat terus semangat untuk berkarya melayani umat Tuhan sebagai wujud kasih mereka kepada Allah. Kami berdoa juga untuk pelayanan PPJ, kami berdoa untuk komisi-komisi pelayanan, kami berdoa untuk setiap orang yang telah memberi diri, membagikan berkat, menolong kehidupan gereja dan jemaat di tempat ini. Kiranya melalui setiap berkat, melalui setiap hal yang mereka bagikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur atas proses pembangunan pastori GKP Jemaat Cipatat yang telah terlaksana dengan baik, dan pastori telah diresmikan, sudah ditempati oleh pendeta jemaat. Kami bersyukur untuk semua jerih payah yang dilakukan bersama-sama sebagai jemaat. Kiranya apa yang telah dipersembahkan, apa yang telah diberikan oleh seluruh umat Tuhan, para donatur, orang-orang yang menolong dan membantu gereja di Jembatan Cipatat ini, mereka semua diberkati Tuhan. Mereka semua dianugerahkan keselamatan dan kebaikan. Agar apa yang mereka lakukan itu adalah wujud investasi akan kebaikan dan nilai dan kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami, masyarakat. Kami berdoa untuk para medis, kami berdoa untuk aparat pemerintah. Kami berdoa untuk setiap orang yang berjuang untuk menolong setiap orang dalam situasi kondisi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah rasa semangat itu ada, hidup saling tolong-menolong. Kami pun sebagai bagian masyarakat dan bangsa serta negara ini dapat mematuhi protokol kesehatan. Kami dapat terus jaga jarak, menjaga diri kami, menjaga kebersihan. Kami juga patuh terhadap himbauan dan aturan dari pemerintah serta majelis sinode agar setiap hal yang kami lakukan itu boleh semakin mendewasakan iman kami kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Inilah sebuah kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Bahkan kami yakin setiap orang yang bersyukur di minggu ini, di bulan yang baru itu pun terpelihara atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa, dan kami mau mengakhiri doa kami yang jauh dari sempurna ini dengan bersama-sama merendahkan hati dan bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.